Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Motivasi, hari ini kita akan belajar tentang bisnis online dengan mengikuti kuliah WhatsApp selama 10 pertemuan. Kuliah Rumah Motivasi melalui kuliah WhatsApp. Judul dari program ini adalah Bisnis Online Program. Sesi 1. Kita ada 10 pertemuan selama 10 hari. Dan sesi 1 ini adalah kita akan mengenalkan istilah-istilah di internet. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajarnya sabar selama 10 hari. Kita akan membicarakan masalah hal-hal yang mungkin menurut Anda sepele, karena ini berawal dari hal-hal yang sangat mendasar. Jadi di kelas pertama ini mohon yang sudah paham, tidak apa-apa karena ini bermanfaat bagi mereka yang belum paham. Oke, sesi 1, mengenal istilah di internet. Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak, teman-teman sekalian, congratulations, selamat Anda sudah memutuskan untuk memilih belajar bersama kami di Rumah Motivasi. Kami mengucapkan selamat. Semoga keputusan Anda untuk belajar hari ini mendapatkan banyak hal, mendapatkan ilmu, mendapatkan semangat, mendapatkan insight-insight baru, ide-ide baru, bahkan mungkin juga membalik nasib Anda. Siapa tahu ini jawaban dari doa-doa Anda yang Anda ingin mendapatkan income, mendapatkan pendapatan dari online dan seterusnya. Dengan kuliah 10 pertemuan ini, kita semoga mendapatkan banyak ilmu. Sekali lagi dari saya mengucapkan congratulations, selamat sudah mengambil keputusan untuk mengikuti video belajar kuliah WhatsApp bisnis online program ini. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Agung Budi Santoso dan istri saya Leina Dewi Magdalena. Saya berdua sejak menikah sampai hari ini, alhamdulillah selalu memulai bisnis berdua dan bagaikan sebuah bagaikan sebuah apa baiknya ya. Saya merasakan tidak bisa bisnis sendirian dan selalu dibantu oleh istri saya juga begitu. Jadi kami saling melengkapi. Bagusnya sahabat semua juga bisa mengikuti karena bisnis berdua dengan istri itu mengasihkan sekali. Kami dari rumahmotivasi.com. Dari Rumah Motivasi itu muncul karena kami punya sekolah Islam Mutiara Hati. Sekolah Islam Mutiara Hati juga muncul karena kami punya kursus Sempoa, namanya Adil Sempoa Mandiri, ada di 60 kota. Kalau Anda mau buka cabang, buka unit, boleh menghubungi klikasma.com atau menghubungi kita di rumahmotivasi.com bisa. Dari situ kami mendirikan pesantren Antasalam, pesantren Al-Quran, dan kami juga kangenpreneur. Apa itu kangenpreneur? Kangenpreneur itu adalah pengusaha kangen water, dan kami berada di puncaknya 6A32, dan banyak juga yang sudah sukses di bawah kami melalui coaching bisnis. Tim-tim di bawah kami sudah ada lebih dari 100 orang yang mendapatkan pendapatan 50 juta sebulan, lebih dari 50 orang yang mendapatkan 100 juta sebulan. Kalau Anda pengen, boleh, tapi tidak di hari ini karena kuliah kita di bisnis online. Kalau Anda pengen ikut kelasnya, nanti ikut di kelas berikutnya. Baik Bapak Ibu, kelas kita hari ini adalah kelas bisnis online. Terima kasih Anda sudah investasi leher ke atas. Kalau Anda mengikuti kuliah bisnis online ini, Anda lihat di gambar ini, Anda harus membawa laptop, Anda harus mengikutinya, bayarnya mahal. Saya sudah mengikutinya dengan bayar yang mahal-mahal itu, dan ada yang bisa langsung diaplikasikan, ada yang masih bingung, ada yang nggak kepakai. Semoga kuliah kita selama 10 kali pertemuan ini
menjadi jawaban Anda karena saya akan memberikannya step by step, tahapan demi tahapan, dan enaknya berupa video pembelajaran. Anda bisa mengulang lagi kalau bingung, lupa, ulang lagi. Kalau Anda ikut kelas seperti ini, kalau Anda lupa, Anda nggak bisa lagi mengulang, ya kan? Bahkan Anda bingung kemana ya, waktu itu pernah ikut tapi udah lupa. Nah, tapi kalau Anda simpan berupa video dan bahkan tersimpan di YouTube, Anda bisa buka kapanpun, kalau lupa, buka lagi. Dan investasi layar ke atas ini seperti kata guru saya Tung Desem Waringin, kalau Anda ingin sukses, maka Anda harus menginvestasikan layar ke atas. Apa? Isi pengetahuan Anda, isi banyak hal sehingga Anda lebih berkembang lagi ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian, internet marketing itu tidak selalu sama. Mungkin saya hari ini mengajarkan seperti ini, mungkin setahun lagi, bahkan mungkin belum tentu setahun, mungkin 6 bulan ke depan itu sudah berubah lagi. Karena ilmu, zaman, teknologi itu selalu berubah seiring dengan pengetahuan yang ditemukan, seiring dengan Bapak Ibu lihat perkembangan dari dulu rame dengan BBM, Twitter. Sekarang BBM dan Twitter masih ada tetapi sudah mulai berkurang. Bapak Ibu melihat Facebook. Facebook saat itu bahkan dengan adanya Twitter, Facebook mulai ditinggalkan. Tapi sekarang ternyata trennya Facebook naik kembali dengan adanya Facebook Ad, penjualan lebih bagus, dan lain-lain. Apalagi sekarang ada Instagram, ada YouTube, dan lain-lain yang nanti akan ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, selalulah berinvestasi layar ke atas dan ilmu hari ini selalu berkembang. Oke Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan mengapa. Mengapa ada pebisnis online yang sangat sukses? Lihat pengirimannya sehari sampai berkardus-kardus, banyak sekali invoice, bahkan yang biasa kita harus kirim ke JNE atau kantor pos, maka bahkan JNE atau kantor posnya sekarang datang ke rumah karena mereka juga butuh omset, sehingga mereka senang sekali ketika tiap hari mereka datang ke rumah. Nah, kenapa mereka bisa sukses? Sedangkan ada yang lain, saya sudah mencoba, saya sudah berusaha kok gagal lagi. Oke, hari ini kita akan belajar tahapan, poin-poin, idenya, bedanya antara kursus dengan kuliah. Kalau kuliah, kita akan belajar pelan-pelan sampai Anda menjadi seorang expert. Bahkan nanti Anda akan diwisuda kalau Anda benar-benar berhasil. Wisudanya kalau Anda sukses, kalau Anda nggak sukses nggak diwisuda. Oke Bapak Ibu, ada 3 kunci sukses. Saya akan mengajarkan 3 kunci sukses. Yang pertama adalah membangun mindset yang benar. Jadi, kenapa mereka bisa sukses? Karena mindsetnya benar. Makanya, kita akan belajar apa sih bisnis online itu? Apa sih internet marketing? Apakah marketing online? Apakah digital marketing? Nah, kok beda-beda? Terus, dari mana yang mereka itu bisa hasilnya besar? Apakah saya harus jualan? Kalau saya nggak punya barang, bisa nggak internet marketing? Nah, oke. Mindsetnya harus benar dulu, sehingga ketika mindsetnya benar, maka Anda bisa pilih. Karena di internet marketing ini ada banyak. Anda mau pilih yang mana? Kalau Anda ikutin semuanya, Anda pusing. Sehingga akhirnya Anda, susah ternyata. Banyak yang akhirnya mundur. Kenapa kok dia bisa berhasil? Oke. Yang kedua, ada strateginya. Nah, itulah. Di kuliah ini kita akan mengajarkan globalnya, kemudian kita akan mengajarkan yang kecil-kecilnya dulu. Dari mana? Mulai tahapan A, B, C-nya sampai Anda sukses. Oke? Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan bakat dan minat Anda, kita akan bikin strategi-strategi yang tentunya belum juga tepat dengan Anda. Ada orang yang suka global, ada orang yang suka detail. Aku nggak suka detail-detail kayak gitu. Oke, Anda pilih yang global saja. Apakah menghasilkan cepat mana antara yang detail dan global? Dua-duanya sama. Nah, jadi
Semoga apa yang kita ajarkan strateginya tepat buat Anda, dan sekali lagi strategi yang kita ajarkan hari ini mungkin berbeda dengan 6 bulan lagi, setahun lagi. Mungkin ada yang masih bisa terpakai, mungkin ada yang juga tidak terpakai. Tetapi secara global kita dapat konsepnya. Masalah teknisnya itu akan mengikuti. Contohnya Facebook. Facebook itu ada namanya eh, algoritma. Algoritma Facebook itu selalu berubah. Dulu kita nggak boleh ngasih pertemanan 100 pertemanan sehari maksimal. Kalau sekarang Anda langsung nambah 5.000 sehari bisa. Itu algoritma dari Facebook. Tapi ada efeknya. Oke, nah itu strategi namanya. Nanti kita akan bahas di kuliah-kuliah di hari-hari berikutnya. Yang terakhir, perlu kerja keras dan konsisten. Nah, kalau yang ini saya tidak bisa. Ini bukan ranah saya. Ini ranah para sahabat yang mendengarkan video ini. Kerja keras dan konsisten. Makanya setelah Anda punya mindset yang benar, strategi yang tepat, selanjutnya action. Kerja keras dan konsisten. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Bapak Ibu menyiapkan buku catatan dan catat hal-hal penting. Karena nanti kita akan ajarkan detail-detailnya dan kemudian segera praktekkan apa yang Anda dapatkan di sini. Dan catat kembali pembelajaran apa yang Anda dapatkan setelah Anda praktek. Jadi setelah Anda praktek, mungkin ada masalah, catat. Ada pembelajaran apa yang Anda lakukan, catat. Sehingga Anda selalu belajar. Seperti saya bilang tadi, di internet marketing itu selalu berubah. Oke? Orang yang sukses adalah yang mampu mengikuti perubahan tersebut. Baik, sekarang kita mulai. Apa sih bisnis online itu? Bapak Ibu sekalian, apa perbedaan antara bisnis online? Kemudian ada internet marketing, ada kemudian digital marketing. Minimal 3 inilah, ada banyak yang lain, tapi dari ketiga istilah ini saya ingin menjelaskan sedikit dulu. Apa perbedaan dari internet marketing? Ini versi saya. Mungkin ada versi yang lain dan seterusnya. Bisnis online itu adalah Anda berbisnis secara online. Artinya semua bisnis Anda itu menggunakan online. Apa maksudnya? Ya, jadi Anda mendapatkan uang dari online. Jadi di sini Anda bisa, contohnya, Anda bisa mendapatkan uang dari YouTube. Anda bikin video seperti saya, kemudian Anda upload di YouTube, kemudian YouTube ternyata penontonnya banyak, orang berminat, kemudian ada orang pasang iklan. Oke, berarti Anda dari online Anda dapat uang. Kemudian apalagi, misalnya Anda jago bikin website. Nah, kemudian itu kan berhubungan dengan online. Anda tawarin ke sebuah perusahaan. Perusahaan itu kontrak kepada Anda. Oh, kemudian Anda dibayar. Nah, itu bisnis yang online. Banyak sekali. Nah, artinya bisnis Anda nggak akan bisa bisnis tanpa adanya online. Anda tergantung dengan internet berarti. Nah, apa bedanya dengan internet marketing? Internet marketing itu adalah berawal dari kata marketing. Marketing itu apa? Marketing itu adalah pemasaran. Artinya produk Anda itu bisa dijual dengan marketing. Marketingnya bisa menggunakan marketing offline atau menggunakan online yang disebut dengan internet marketing. Gitu Bapak Ibu. Jadi internet marketing adalah para marketer yang menggunakan online. Bisa jadi dia tidak punya produk, bisa jadi dia tidak melakukan apapun, tapi dia marketing saja. Nah, itu disebut marketer. Nah, kalau digital marketing apalagi? Kalau digital itu lebih luas dari hanya sekedar internet. Apa contohnya? Kata kuncinya adalah marketing, memarketkan sebuah produk. Baik itu produknya barang maupun jasa.
Kemana? Secara digital. Nah, digital itu apa? Digital itu ada video, ada televisi, ada audio, ada handphone, ada internet. Nah, jadi lebih luas dari internet marketing. Kalau internet marketing itu dia hanya menggunakan internet saja. Mungkin secara konten dia enggak. Nah, tapi kalau digital itu mulai dari kontennya, mulai dari konsepnya, mulai dari cara pembawaannya itu semua digitalisasi. Dia harus bisa masuk ke TV, dia harus bisa masuk ke video, dia harus bisa masuk ke handphone, dia bisa masuk ke komputer dan tersalur dengan jaringan internet. Nah, itu lebih luas lagi. Oke. Jadi, pilih yang mana? Nah, Bapak Ibu, karena kita bisnis online, oke, kita nanti akan ikuti satu persatu ya. Di pertemuan kedua, di kuliah kedua nanti akan ada namanya dari mana orang mendapatkan internet. Nanti akan saya bikinkan petanya. Oke, tapi tidak hari ini. Hari ini kita bicara perbedaan dulu biar Anda paham. Nah, dari situ nanti Anda akan bisa pilih ya. Nah, apa sih yang orang lakukan di internet? Banyak. Orang yang dilakukan di internet itu mulai dari dia jualan produk maupun jasa. Produknya bisa berupa produk barang maupun jasa. Oke. Bahkan dia tidak punya produk pun dia bisa menghasilkan uang. Besok akan saya ajarkan ya. Buktinya apa? Contoh aja sederhana. Ada seseorang bikin website. Dia iseng bikin website, sharing-sharing, kemudian artikelnya banyak. Tiba-tiba dia menjadi nomor 1 di Google. Artinya pengunjung di websitenya itu banyak. Padahal dia nggak jualan, dia hanya sharing ilmu tentang matematika misalnya, yang tidak ada hubungannya dengan internet. Sharing matematika. Ternyata penonton matematika dari seluruh dunia itu banyak sekali. Karena dia upload dalam bahasa Inggris, teori matematika. Ternyata semua orang datang dan kemudian masuk ke website dia. Google melihat dan para Google melihat dan dia bikin ini apa namanya, Google itu bikin traffic atau bikin data atau datanya masuk di Google. Akhirnya Google tuh tiba-tiba nawarin kepada pemilik website itu, mau nggak aku taruh iklan di websitemu yang nanti kalau seorang itu klik maka kamu dapat uang. Siapa yang nggak mau, ya kan? Akhirnya si pemilik website itu ya sudah, dia terima tawaran dari Google. Gimana Google menawarkan ke website itu? Bisa melalui email dia, karena setiap pemilik website itu pasti punya email, punya nomor telepon yang bisa ditelepon, bisa dihubungi sama Google. Kan bahasanya beda. Google sudah canggih, dia punya semua bahasa. Ketika orangnya bilang mau, maka Google akan memberitahu caranya. Taruh di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah. Nanti setiap orang yang berkunjung ke websitemu, klik dapat. Nah, itu yang dilakukan orang di internet. Apalagi kalau ada sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ada juga website developer. Misalnya sebuah perusahaan selama ini offline. Saya nggak tahu tuh perusahaan di situ tuh perusahaan apa sih. Tiba-tiba keluar websitenya, oh ternyata perusahaan tentang ini, tentang itu, dia produksi ini, produksi itu. Nah, semua orang bisa ngelihat dari seluruh dunia. Dari mana? Dari website dia. Kemudian apalagi? Jual beli, perbankan, oh banyak sekali ya. Bahkan training, mentor, coaching, affiliate marketing, cara menulis dan seterusnya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang dilakukan di internet. Nah, sekarang kita pakai istilah-istilahnya. Ada yang pertama istilah sosial media. Sosial media itu adalah sebuah aktivitas di internet yang namanya juga sosial media. Sosial itu saling berhubungan. Ada pertemanan, ada ini, dan itu interaksinya cukup besar. Kalau website itu nggak ada interaksi. Website itu semacam pelang sebuah toko atau pelang sebuah perusahaan gitu. Itu website. Tinggal ada website www.rumahmotivasi.com. Yaitu pelangnya Rumah Motivasi, kantornya di mana, dia perusahaannya apa. Nah, itu tentang
website. Nah, sekarang sosial media. Kalau sosial media itu menghubungkan semua orang di belahan dunia manapun. Yang paling terkenal hari ini adalah Facebook. Nah, saya yakin Anda semuanya punya Facebook. Kalau Anda pengen go digital atau go online, syarat pertama Anda harus punya Facebook. Pak, saya nggak suka narsis. Nggak penting Anda nggak narsis. Tujuannya bukan untuk narsis. Tujuannya satu, sharing kebaikan, memberikan kebaikan, berdakwah. Yang kedua, jualan. Oke, menghasilkan uang. Terserah Anda mau menghasilkan atau tidak. Pak, saya sudah cukup. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dakwah mau nggak? Mau kan? Nah, jadi Facebook. Selama ini orang pakai akun pribadi. Akun pribadi ada batasnya 5.000. Sedangkan kita ingin mencakup jutaan orang. Nggak bisa pakai akun pribadi. Pakai apa? Fanpage. Oke, Pak saya nggak tahu fanpage. Ikuti kuliah hari pertama, hari ketiga, keempat nanti akan ada gimana cara bikin fanpage. Atau grup. Kalau Anda ingin serius, misalnya Anda pengen bikin tim penjualan, Anda bikin reseller, Anda bikin apa, masukin semua ke grup. Anda bikin kuliah, seperti saya seperti ini, kita akan bikin grup di Facebook. Kemudian banyak kepentingannya. Bahkan Anda bikin live Facebook, misalnya nih, Anda mengikuti sebuah seminar. Seminarnya 1 jam. Kalau Anda rekam selama 1 jam, handphone Anda langsung penuh. Nah, biar nggak penuh, Anda bisa live Facebook di grup Anda, di fanpage Anda, di akun pribadi Anda. Maka dia akan tersimpan sampai kapanpun di Facebook Anda. Sehingga Anda bisa download lagi, bisa download kapanpun, bisa lihat kapanpun. Bahkan ketika harddisk Anda rusak, video Anda rusak. Waduh, saya dulu pernah punya nonton seminar, oh videonya masih ada di Facebook. Oke, jadi kenangan Anda, foto Anda, video Anda semua simpan di Facebook. Yang berikutnya namanya Instagram. Instagram ini permainan anak muda. Luar biasa, sekarang nomor 1 di dunia. Dan Indonesia adalah pemain terbesar Instagram dan Facebook. Bahkan 60% produksi Instastory terbesar dari Indonesia. Jadi pengguna Facebook, pengguna Instagram terbesar di dunia itu di Indonesia. Dan itu adalah pangsa pasar yang dahsyat sekalian. Apakah Anda ikhlas pangsa pasar ini dijuali sama orang luar negeri atau kita yang jualin? Mari berpikir cerdas. YouTube. Ini salah satu yang sosial media yang juga sangat laku. Oke, Instagram tadi saya lupa, ada Instagram biasa, ada Instagram bisnis. Kalau selama ini Anda pakai Instagram biasa, pakai Instagram bisnis. Gimana caranya? Nanti diajarkan, oke? YouTube, ada akun YouTube, ada channel YouTube. Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau Anda pengen menjadi seorang artis yang terkenal, Anda tidak perlu mengemis lagi kepada siapapun. Kepada Sony misalnya, atau kepada agen rekamannya terkenal misalnya. Anda bisa langsung jadi artis, Anda cukup bikin channel YouTube Anda. Anda kalau pengen mempunyai televisi sebesar RCTI atau televisi sebesar apapun, Anda bisa bikin channel YouTube Anda sendiri. Misalnya Agung TV, Rumah Motivasi TV, Anda boleh bikin. Bahkan enaknya kalau Anda punya misalnya nih, Anda sebuah acara menarik di TVRI atau di TV manapun. Ternyata aduh aku nggak bisa nonton jam segitu, aku ada acara. Anda tidak perlu khawatir karena langsung akan keluar di YouTube. Apalagi kalau Anda bikin pengajian, bikin acara, bikin kuliah, semuanya ada di channel YouTube. Maka ini Anda akan bisa dapatkan di channel YouTube Anda. Nanti hebat sekali. Yang terakhir Telegram. Banyak yang lain, ada LinkedIn, ada Vivo, ada Google Plus dan lain-lain, tapi tidak akan saya bahas. Saya akan bahas yang penting-penting saja yang ada di sini ya. Baik, pengenalan istilah berikutnya ada website. Website itu ada yang berbayar, ada website yang gratis.
Website yang berbayar itu Anda harus bayar hosting dan domain. Hosting itu adalah tempat menyimpan file-filenya, namanya host rumah atau hosting. Domain itu adalah nama alamatnya. Contohnya rumahmotivasi.com, itu namanya domain, alamat. Anda harus beli biasanya sekitar, tergantung Anda apakah pakai .com, .id, .co.id, .apa, .cool, .apa, dan seterusnya. .web dan seterusnya ya. Itu berbayar berkisar antara paling murah 50.000, paling mahal sampai 200 sampai 300.000. Bahkan ada yang lebih mahal lagi. Terus hosting. Nama itu Anda simpan di mana sehingga orang bisa mengakses, file-filenya taruh di mana. Itu hosting namanya. Anda boleh sewa atau Anda bikin sendiri. Oke, nanti kita akan belajar website ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kalau Anda misalnya wah, berbayar ribet, pakai yang gratis saja. Apa? Misalnya blog rumahmotivasi.blogspot.com. Atau yang lebih gampang lagi, pakai Facebook. Bapak Ibu kalau ketik rumahmotivasi.bandung.facebook.com akan keluar website saya. Yaitu website Rumah Motivasi. Isinya bisa saya ubah gampang, dari handphone saya ubah gampang. Sederhana, gampang, langsung aplikasi dan gampang dilihat, gampang disebar. Nggak perlu lagi pakai website berbayar yang ribet. Anda harus bayar juga developernya untuk bangun websitenya, ribet. Contohnya kayak gini, ini rumahmotivasi.com. Untuk bikin kayak gini, ini Anda harus bayar seorang developer untuk bikin. Rumahmotivasi.com-nya harus Anda beli, disimpan di mana harus Anda beli juga. Ini yang gratisan. Nah, ini gratisan. rumahmotivasi.blogspot.com. Nah, ini gratis. Anda boleh bikin, caranya gimana? Nanti kita ajarkan masuk aja ke blogspot.com, nanti bikin nama Anda di situ, agungbudisantoso.blogspot.com. Kalau Anda cari ayam organik Bandung, website saya nomor 1 di Bandung. Di Google, bukan di Bandung. Baik, yang berikutnya email. Email, Bapak Ibu sekalian, ada yang gratis, ada yang berbayar. Ada Gmail, ada Yahoo, ada Hotmail, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, tempat penyimpanan file. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini canggih. Bapak Ibu kalau punya file-file daripada hard disk rusak, flash disk hilang, simpan semuanya di Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mediafire, dan banyak lagi yang lain. Anda simpan semuanya, itu gratis. Oke, banyak yang menyediakan, nanti kita akan bahas ya. Apalagi, search engine. Jadi search engine itu, Bapak Ibu kalau pengen mencari sesuatu, itu pakai Google, Yahoo, ada GIF buatan orang Indonesia, Karir RZ juga buatan Indonesia. Tapi yang terkenal hari ini adalah Google. Apa sih search engine? Mesin pencarian. Contohnya, Bapak Ibu pengen cara wudhu yang benar, ketik di Google, cara wudhu yang benar. Nanti akan keluar, versi Imam Syafi'i, versi Imam Hanafi. Anda boleh klik menurut Imam Syafi'i, Hanafi. Terus apalagi boleh. Atau pengen masak capcay yang benar, itu juga semuanya ada di sini. Search engine. Apalagi pengenalan istilah berikutnya ada namanya aplikasi. Aplikasi ada apps, ada software. Nih Bapak Ibu lihat di layar, di situ ada tombol-tombol yang ada di handphone Anda, itu namanya apps atau aplikasi. Ada dibikin di Android dan iOS kalau handphone Anda Apple, dan BlackBerry. Ada 3 yang paling kuat, tetapi sekarang tinggal sisa 2 aja. BlackBerry sudah mulai ditinggalkan, yang ada sekarang under Android dan under iOS atau Apple. Ada juga software. Kalau software itu ada di laptop, ya. Misalnya nanti kita bikin pakai beberapa software yang digunakan untuk mengupload video, kemudian motong video, itu namanya software. Bisa juga pakai apps, oke? Itu namanya apps atau software.
Gimana cara bikinnya? Nah, ini namanya bisnis online. Kalau Anda bikin apps, bikin software, maka Anda menjadi pebisnis online. Anda bisa jual software Anda dan seterusnya. Yang berikutnya jenis operasi. Baik Bapak Ibu sekalian, jenis operasi yang tersisa aja ya di dunia saat ini. Yang pertama ada namanya Linux. Linux ini berbasis gratis, Anda boleh pakai. Yang kedua Windows, Anda pakai Windows mungkin. Cuman Windows ini berbayar. Nah, kadang-kadang kita itu beli Windows tidak berbayar. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita tidak halal, Bapak sekalian. Maka kalau bisa, kalau Anda beli laptop, komputer, usahakan beli aja Windows-nya. Sedikit murah sih, insya Allah. Sekarang Windows sudah murah. Yang mahal itu kalau pakai Office mahal. Oke. Yang berikutnya iOS atau Apple. Kalau Anda punya laptop MacBook, itu pasti operator sistemnya itu pasti sudah Anda beli sekalian. Makanya Anda tidak perlu khawatir kalau Anda pakai Apple. Yang berikutnya Android. Nah, Android sekarang berkembang. Siapa tahu nanti Android juga akan membuat bisa masuk ke laptop dan lain-lain. Sekarang sudah mulai ada tab yang menggunakan Android. Bahkan ada laptop yang menggunakan Android juga. Nah, Bapak Ibu, ini namanya jenis operasi. Nanti sistemnya akan panjang. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan lagi ada namanya marketplace atau pasar elektronik. Apa itu marketplace? Marketplace itu bagaimana tempat orang menjual dan memberi barang atau jasa. Ya, jadi ada pasar. Pasar itu, nah sekarang pasarnya itu dibikin namanya pasar elektronik. Makanya disebut namanya pasar marketplace. Ada 3 aspek di marketplace ini. Yang pertama adalah B2B. Apa tuh B2B? Business to business. Artinya perusahaan dengan perusahaan. Jadi nanti kita bisa dapat uang ketika kita dari perusahaan, ada perusahaan lain yang membeli produk kita. Nah itu B2B. Atau kita menggunakan B2C. Kita perusahaan jualan ke customer. Business to customer. Oke, kita bagaimana cara mencari customer. Nah ini ada pasar elektronik namanya. Oke. Yang berikutnya C2C. Customer to customer. Saya customer, saya jualan lagi ke customer yang lain. Bisa atau tidak? Bisa. Makanya di kuliah WhatsApp yang saya bikin 10 kali pertemuan ini, di situ disebutkan bisa dapat 10 juta sebulan menjadi bukan B2C atau B2B karena kita belum punya bisnis. Kecuali Anda sudah punya bisnis, sudah punya produk, sudah punya perusahaan, sudah punya produk yang pengen dijual di internet marketing, boleh. Tapi kalau Anda belum punya, kita pakai yang C2C, customer to customer. Sambil membangun bisnis kita perlahan mulai bangkit, berdiri dan kita menjadi B2C, yang berikutnya B2B. Lihat nanti tergantung omsetnya. Oke. Baik, yang berikutnya toko online. Toko online itu Bapak Ibu sekalian Anda bisa bikin sendiri. Misalnya saya pernah bikin alisa.com. Itu toko butik alisa.com ya. Atas nama anak saya Alisa, butik alisa.com. Itu di sana jualan macam-macam, tapi Bapak sekalian ribet dan repot dan gak ada yang datang. Gitu ya. Nah, sekarang kita pakai marketplace yang ada aja ya. Yaitu Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Elevenia, OLX, beli-beli. Kadang orang beli di toko kita itu nggak percaya. Kenapa? Karena banyak orang yang nipu. Mereka bikin toko online, harganya murah, uang ditransfer, barang nggak pernah dikirim. Nah, mereka lebih suka belanja di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Karena uangnya tidak ditransfer langsung kepada tokonya, tapi ditransfer ke Bukalapak. Nah, gitu ya. Dan ketika, jadi prosesnya kita bayar ke Bukalapak, kemudian Bukalapak memberitahu uang udah transfer, silahkan kirim barang. Nah, tokonya kirim barang. Setelah barang sampai, oke, kita terima. Baru uangnya cair gitu. Dan toko nggak bisa nipu, penjual juga tidak akan tertipu. Makanya mereka lebih suka belanjanya di marketplace. Bahkan ada
yang jualan misalnya toko sendiri nih, mereka juga nanya, ada nggak di Tokopedia-nya, ada nggak di Bukalapaknya? Oh ada, silahkan. Makanya kalau Anda buka toko sendiri pun, kadang-kadang orang lebih percaya eh, mereka belinya ke Bukalapak. Kecuali Anda sudah toko besar seperti Matahari, Robani atau apalah. Tapi mereka pun juga nggak percaya, jangan-jangan itu matahari-mataharian, robani-robanian, atau apapun begitu misalnya ya. Nah, oke Bapak Ibu, pertanyaan sebelum mulai, saya akan bertanya, apakah Anda sudah punya produk sendiri? Kalau punya, Alhamdulillah, kalau belum, enggak apa-apa. Apakah Anda sudah punya Facebook? Kalau punya, Alhamdulillah, kalau belum, Anda ketinggalan zaman. Anda hidup di dunia batu. Enggak apa-apa. Saya hargai Anda yang tidak punya Facebook karena mungkin Anda faktor privasi. Ya, sekarang Anda harus punya Facebook, tujuannya bukan untuk hal-hal yang negatif. Tujuannya bukan untuk syahwat, bukan. Tapi tujuannya untuk jualan. Berdakwah. Anda sudah punya fanpage? Kalau belum, nanti kita belajar. Anda sudah punya Instagram? Oh belum, saya tahu usia Anda kalau Anda belum punya Instagram. Kalau Anda punya, saya tahu usia Anda. Anda sudah punya website? Kalau punya, Alhamdulillah. Kalau nggak punya, nggak penting. Anda sudah punya toko di marketplace? Maksudnya Pak, sudah punya toko di Tokopedia, Bukalapak? Sudah Pak, oh Alhamdulillah. Nanti kita optimalisasikan ya. Bagaimana semua orang akan datang ke toko Anda di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Gimana toko Anda akan jadi ramai sekali. Tapi kalau belum punya, oke, kita akan belajar bagaimana punya toko. Pilih mana? Toko di website atau toko di marketplace? Terserah Anda. Baik, memulai bisnis online. Kalau sudah punya, siapkan gambar-gambar cantiknya hari ini. Baik, tugas Anda hari ini adalah kalau Anda sudah punya produk sendiri, foto-foto. Foto-foto yang cantik, kemudian edit dan segala macam. Kemudian kalau belum, tidak apa-apa. Ikuti langkah-langkah berikutnya. Sudah punya fanpage, Instagram, website? Kalau sudah punya, oke, siap-siap kita optimalkan. Kalau belum punya, kita bikin bareng-bareng di kelas ini. Kita butuh komitmen. Jadi di sini Anda boleh masih SMP, mau masih SMA, mau masih kuliah, mau masih bekerja, mau tidak punya waktu, mau tidak punya produk, mau tidak punya keahlian, apapun, Anda bisa mengikuti kelas kuliah 10 kali pertemuan ini dan insya Allah menghasilkan uang. Syaratnya satu, komitmen. Syaratnya satu apa? Komitmen. Oke? Jadi Anda bisa melakukan ini semua sambil bekerja, sambil kuliah, sambil kesibukan apapun. Gak punya produk, gak punya ahli, kita akan ajarkan semuanya. Baik, cukup sekian hari ini. Semoga manfaat. Tugas di hari pertama, kumpulkan foto-foto, siapkan promosi, tulisan-tulisannya apa, produk knowledge tentang produk Anda. Kalau belum punya produk, ya hari ini tugasnya browsing-browsing aja, cari ide, kira-kira mau jualan apa. Yang ketiga, buat komitmen waktu. Sehari Anda belajar berapa jam? Saya minta waktu Anda 2 jam sehari. Jadi kalau Anda kuliah, Anda masa anak kuliah nggak punya 2 jam sehari. Bangun tidur, pegang handphone. Jangan buka macam-macam. Lakuin tugasnya 1 jam. Malam sebelum tidur 1 jam lagi. Oke, 2 jam saja Anda punya dapat 10 juta sebulan. Oke Bapak sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu besok di kuliah hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.